Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mbak Rega, Mbak Sobat, Mbak Arni. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Pemuda Desa. Assalamualaikum warahmatullahi. Siap Mbak Ii. Apa kabar semuanya? Siap Mbak Ade Hasanah ya. Gimana kabarnya teman-teman? Siap ya Mbak Ii, Mbak Juhairiyah, Mbak Abi, Mbak Gusmira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak Reza. Kalau Mbak Reza, kalau gini ya. Siap Mbak Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Erni. Iya. Siap Mbak Madina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke aman ya teman-teman ya. Suara aku jelas ngelek ya teman-teman ya, ngelek kah? Siap Mbak Zia Hisma. Assalamualaikum warahmatullahi. Mbak Indra, Mbak Gusmira. Ya alhamdulillah tadi satu urusan udah selesai. Jadi kita nge-live dulu, nanti ba'da asar lanjut lagi ya urusannya. Siap Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Siap Mbak Tita. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Aman ya teman-teman ya. Oke siap Mbak Wiwi. Assalamualaikum. Coba kalau kita deketin gini oke nggak guys? Coba ya kita deketin dulu. Oke siap Mbak Samsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Oke. Siap. Gini oke ya teman-teman ya. Biar bisa nyender ya. Aman ya. Oke siap Mbak Safiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya. Aman ya. Siap Mbak Nyai. Oke siap Mbak Sase ya. Siap Mbak Sase. Mbak Nursida. Gini aman ya Mbak ya. Oke siap ya. Siap Mbak Susilawati, aman ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Enur ya. Teman-teman ngapain siang ini? Apakah udah motong atau masih di rumah teman-teman? Siap Mbak April. Assalamualaikum Mbak Indra. Mbak tentang kehidupan Mbak Yani. Oke. Sebelum tanya jawab kita ngobrol santai dulu seperti biasa ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Kapan motongnya? Oke siap Abdul Kid, mantap ya. Oke sudah motong, mantap. Gimana lancar ya motongnya teman-teman semuanya ya. Oke aman ya guys. Gelap loh, enggak ya? Enggak ya, aman ya. Oke siap, lagi nungguin daging kurban, mantap ya. Nanti teman-teman boleh makan dan kemudian baca sholawat. Saja kita doa ya, bagaimana menghadapi tetangga yang arogan, bawa motor seenak kelakuannya. Selagi kita tidak terganggu secara prinsip, maka teman-teman saranku abaikan aja. Ya, saranku abaikan aja jika tidak terganggu secara prinsipil ya. Tapi kalau seandainya terganggu, punya anak kecil ya abaikan ya. Itu nggak ngaruh sih Mbak. Mungkin gordennya dibuka sedikit aja. Siap ya, siap Mbak Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya siap Mbak Ngatimi ya. Ustazah, daging kurban dibagi ke saudara kandung sendiri boleh nggak? Daging kurban dibagi ke saudara kandung boleh. Yang penting usahakan dibagi kepada orang lain ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid. Puasa Yaumul Bid Selasa Mbak. Selasa, Rabu, Kamis ya. Selasa, Rabu, Kamis ya. Selasa, Rabu, Kamis. Nah besok itu kan Selasa, Rabu, Kamis ya. Iya siap Mbak Farida, siap Mbak Yati ya, aman ya guys. Ustazah, kalau ada mukena tidak layak dipakai, sebaiknya gimana? Mau dibuang gitu aja? Dibuang tidak ada masalah, dikasih orang juga nggak ada masalah, is okay. Ya, cuma kalau dia masih layak, kasih orang, kalau nggak layak dibuang nggak masalah ya. Siap Mbak Herlina ya. Ustazah, doa makan daging kurban perbanyak baca sholawat. Jadi dimakan dagingnya perbanyak baca sholawat ya. Ustazah, yang kurban haruskah, siap Mbak Tantina, haruskah makan daging kurbannya? Makan daging kurban tidak harus.
statusnya hanya sampai ke status sunnah saja ya. Ustazah, Al-Quran yang sobek dibuang nggak masalah, kalau takut menghindarkannya dari kehinaan boleh dengan cara dibakar ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid tanggal berapa? Puasa Yaumul Bid hari Selasa. Ini Sabtu, Minggu, Senin kita hari tasyrik ya. Sabtu, Minggu, Senin kita hari tasyrik. Kita mulai puasa Yaumul Bidnya Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya. Oke, Selasa, Rabu, Kamis lah 3 hari ya. Hari tasyrik sampai kapan? Hari tasyrik cukup 3 hari aja ya. Sabtu, Minggu, Senin aja. Ustazah lagi mandi besar terus dibilas pas 2 kalinya keramas, pipis, batal nggak? Batal ya. Intinya adalah mandi suci itu tumpahkan air dari kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah itu aja. Terus teman-teman mau mandi, mau ngapa-ngapain itu nggak jadi masalah ya. Ustazah, daging kurban terus dijual nggak boleh guys. Daging kurban dijual nggak boleh teman-teman ya. Jadi daging kurban itu yang boleh menjualnya hanya orang fakir atau orang miskin. Orang kaya tidak boleh menjualnya ya. Orang kaya tidak boleh menjualnya ya. Itu pun fakir miskin kalau dia dalam kondisi terdesak. Kalau dia nggak terdesak nggak usah jual. Ustazah, kalau lagi ambil wudhu tapi kentut apa harus diulang? Ya iyalah, masa iya dong. Jadi saat ngambil wudhu kemudian teman-teman kentut lalu kemudian ulang lagi wudhunya. Karena kentut itu membatalkan wudhu. Ustazah, sejadah peninggalan ayah aku kasih ke pantai asuhan atau ke masjid bebas. Nggak masalah. Dikasih ke orang boleh, dikasih ke masjid boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, iya. Kalau ditalak habis lahiran di masa nifas, apakah jatuh talak? Jatuh talak. Yang tidak jatuh talak tuh lagi hamil ya. Ustazah, kalau udah ya. Ustazah, kalau lagi masa nifas lahir anak langsung talak jatuh. Yang tidak jatuh talak itu adalah jika dalam kondisi semacam hamil ya. Ustazah, iya. Kalau kita kurban, apakah kita dapat bagian juga? Dapat dong teman-teman. Sepertiga bagian daging kurban itu untuk orang yang berkurban. Sepertiga untuk orang fakir, sepertiga untuk masyarakat dan tetangga. Ustazah, puasa Selasa, Rabu, Kamis itu puasa apa? Puasa Yaumul Bid. Jadi teman-teman coba share-share tautan tab-tab lahirnya ya. Aku jelasin ya guys, aku jelasin ya. Jadi begini teman-teman. Sabtu, Minggu, Senin ini kan hari Sabtu ya. Sabtu hari ini, kemudian besok, kemudian Minggu itu adalah hari tasyrik. Hari di mana kita diharamkan untuk berpuasa. Ya, Selasa, Rabu, Kamis, Selasa, Rabu dan Kamis itu adalah hari di mana puasa Yaumul Bid guys. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Puasa aja Yaumul Bid ya. Betul Mbak Oma ya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Bagaimana pahala puasa Yaumul Bid? Faka'an namasya maddahar. Bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Oke, 1 tahun lamanya. Masya Allah. Ya, jadi kita istirahat dulu sampai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita lanjut puasa Yaumul Bid. Ustazah, apakah hari tasyrik dilarang jualan? Enggak, silahkan loh, aku masih jualan di hari tasyrik ya. Ustazah, apakah sudah diperbolehkan potong kuku dan kumis bagi yang berkurban? Nah, tergantung hewan kurban Mbak udah dipotong enggak? Kalau hewan kurban Mbak udah dipotong, Mbak boleh potong kuku. Siap Mbak Eli. Tapi kalau hewan kurban Mbak belum dipotong, Mbak nggak boleh potong ya. Tergantung hewan kurban Mbak udah dipotong atau belum. Oke, Ustazah, iya mandi taubat selepas haid boleh nggak? Nggak masalah ya. Oke, Ustazah lagi wudhu, pas di tengah-tengah wudhu ngeludah batal nggak wudhunya? Ngeludah tidak membatalkan wudhu ya. Ngeludah, makan, minum tidak batal wudhu. Oke. Ustazah, bolehkah kita makan daging kurban kita sendiri? Ya boleh dong teman-teman. Tidak ada masalah ya, sunnah saja. Ustazah, apakah daging kurban bisa dipakai untuk acara hajatan? Bagus. Misalnya nih teman-teman lagi berkurban nih. Ya lagi berkurban. Lalu kemudian dapat nih daging kurban.
lalu teman-teman undang orang makan ke rumah untuk kemudian untuk ikut makan, untuk hajatan, itu boleh ya. Ustazah, sholat sunat taubat itu apakah harus tengah malam? Ya tidak Mbak. Sholat taubat itu bisa dilakukan kapanpun. Ingat, ada 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. 5 jenis sholat itu bisa dilakukan siang dan malam ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah dan lainnya. Ustazah, bolehkah daging kurban dimakan buat selamatan? Kenapa nanya lagi dengan akun yang sama? Teman-teman dibantu apakah suara aku jelas guys? Ustazah, kalau kita korban tapi dikasih panitia cuma 1 kilogram ya, nggak ada masalah Mbak. Itu tergantung kondisi orang yang ada di daerah itu. Jika orang miskinnya terlalu banyak, orang kayanya sedikit, yang berkurban sedikit, maka dia cuma dapatkan sedikit ya. Tergantung kondisinya. Kan kita kurban untuk orang, yang penting ikhlaskan. Oke. Ustazah, kalau sholat duha 2 rakaat, kadang 4 rakaat nggak apa-apa. Kadang-kadang 2 rakaat, kadang-kadang 4 rakaat, nggak masalah ya. Ustazah, bolehkah daging kurban sebagian besar untuk saudara? Boleh, nggak masalah. Ustazah, kalau sudah berkurban mau potong kuku tapi hari Sabtu tidak boleh. Bagaimana? Tidak ada larangan potong kuku. Ya, larangan potong kuku cuman dari tanggal 28 Mei sampai hewan kurban itu dipotong. Jika hari ini teman-teman udah dipotong hewan kurbannya, maka teman-teman boleh melakukan potong kuku di rumah. Potong kuku itu banyak sekali riwayatnya. Ini ada tangan kananku, ini ada tangan kiriku. Potong dari telunjuk tangan kanan, ya kan? Telunjuk, jari manis, jari tengah, kelingking. Kemudian tangan kiri, telunjuk, jari manis, jari tengah, kelingking. Kemudian tutup dengan tangan jempol kanan dan jempol kiri. Oke. Ustazah, aku dan tetanggaku, oke, ditunggu ya Mbak Adinda ya. Oke, Ustazah, kalau niat sholat itu cukup dalam hati nggak? Cukup, nggak masalah. Nggak dilafazkan pun nggak apa-apa. Ustazah, taubat hajat dilakukan bagusnya kapan? Tergantung teman-teman. Aku ingat sholat sunat taubat itu bisa dilakukan siang dan malam. Gak jadi masalah. Jam 2 siang boleh, jam 3 siang boleh, jam 4 sore sebelum azan subuh juga boleh, bebas ya. Ustazah, lebih baik muana puasa Yaumul Bid dengan Senin dan Kamis. Yaumul Bid dong ya. Ustazah, nanti kita kan Selasa, Rabu, Kamis puasa Yaumul Bid. Nah di hari Kamis itu kan berbenturan dengan Senin dan Kamis. Maka kita puasa Yaumul Bid. Boleh. Oke. Ustazah, kalau sholat sunat boleh nggak membaca iftitah? Semua jenis sholat tidak harus baca iftitah. Ada sholat yang boleh pakai tidak pakai iftitah, nggak apa-apa. Ingat ya, iftitah itu adalah bukan rukun sholat, dia cuman sunnah sholat. Oke. Ustazah, suara Ustazah kok lemes banget kayak sakit sengaja. Biar ditanyain. Oke. Ustazah, kalau habis keguguran tapi darahnya sudah tidak ada, darahnya udah nggak ada, wudhu langsung mandi guys, capcus ya, oke, langsung mandi nggak masalah. Oke, Ustazah, bolehkah uang sedekah subuh dipakai saudara? Kasih aja sama dia, dia membutuhkan kan, kasih aja sama dia ya. Kalau dia membutuhkan, kasih aja sama dia ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, boleh nggak kepala hewan kurban diambil panitia dan tidak dijual ya? Dan tidak dijual. Jawabannya adalah menjual hewan kurban itu nggak boleh. Semua harus dibagikan. Nah, persoalannya nanti setelah dibagi, ada orang fakir, ada orang kaya, maka orang kaya tidak dibolehkan menjualnya. Orang fakir dibolehkan menjualnya. Ustazah, kenapa cantik? Kenapa cantik? Micin dengan coklatos dan citato.
Ustazah baru dapat rezeki 3 hari, baru kurban. Tapi hari keempat sebelum Id sudah cukur rambut, gak masalah ya. Gak masalah. Cukur rambut, cukur kuku dalam dalam sunnah kurban itu cuman sunnah. Kurbannya tetap sah. Oke. Ustazah, suaranya memang begitu ya. Settingan siang ini kayak gitu. Tadi udah aku setting volumenya semuanya, bassnya, ya semua udah aku setting. Kayak ginilah suara aku siang ini ya. Oke, apalagi Ustazah kalau nggak berkurban tapi belum akikah nggak masalah ya teman-teman ya. Kurban tapi belum akikah tidak jadi masalah. Iya kan udah di setting ya teman-teman ya. Ustazah, apa hati harus dimakan? Enggak, ya cuman Rasulullah itu suka makan hati unta ya. Suka makan hati unta ya, tapi tidak harus dimakan ya teman-teman ya. Oke, aman ya. Makan yang lain pun sunnah, asal jangan makan aku aja guys. Makan aku repot nanti ya. Asal jangan makan teman aja guys. Oke, gitu ya. Aman ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke, gimana cara membersihkan? Ustazah, potong kuku terbaik benarkah Senin, Kamis, Jumat? Yang lebih oke itu adalah Jumat ya, teman-teman ya. Lebih oke itu adalah Jumat ya. Ustazah, adakah berkurban satu kambing buat satu keluarga? Jadi namanya satu orang aja. Namanya satu orang, nanti orang itu mendoakan pahalanya untuk orang lain ya. Ustazah, iya, ikulah habis Idul Adha. Ustazah, Yaumul Bid bukannya tanggal 13, 14, 15. Iya Mbak Sa'diah. Coba Mbak Sa'diah dengerin aku. Teman-teman yang lain boleh dengerin ya, fokus ya. Sambil share-share tautan dan tap-tap layarnya sambil tidur ya. Jadi gini ya guys. Oke, jadi gini. Puasa Yaumul Bid itu harusnya tanggal 13, 14, 15 Mbak Sa'diah. Lalu kemudian tanggal 11, 12 dan 13 itu adalah hari tasyrik dong. Maka puasa sunnah Yaumul Bidnya dimundurkan teman-teman. Dimundurkan jadi 14, 15, 16 Zulhijjah ya. Berarti Selasa, Rabu dan Kamis ya. Sambil tidur teman-teman nggak ngantuk. Oh, soalnya di sini ada yang ketiduran guys. Ustazah, berapa kali seharusnya kita berkurban? Berapa kali seharusnya kita berkurban? Berkurban itu setiap kita ada uang, tiap tahun bagus. 7 kali berkurban sama dengan 1 kali, 7 kali berkurban sama dengan 1 kali umroh ya. Pengumuman puasa Yaumul Bid Selasa, Rabu dan Kamis ya. Oke. Ustazah, nggak boleh ya. Daging kambing itu nggak boleh dijual. Semuanya harus dibagikan, Mbak. Semua mesti dibagikan. Nanti ketika daging itu nyampe ke tangan orang yang menerimanya, maka dia dipisah, Mbak. Orang miskin boleh menjualnya, orang kaya tidak boleh menjualnya. Ustazah, iyo, baputa-puta saya. Ustazah, sebentar ya, aku ngantuk Zah kan, aku nggak ngantuk Zah. Oh, karena saya teringat mengaji, Masya Allah ya. Oke, yang di luar kepala terkantuk aku mah. Oke, Ustazah, bolehkah tidak ridho suami ke pelakor? Oh, jangan ridho. Kalau teman-teman ridho suaminya masuk pelakor, itu nanti teman-teman berarti membiarkan suaminya berdosa. Jangan. Idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau melihat kemungkaran, maka ubah kemungkaran itu. Hajak suaminya untuk hijrah. Jangan udahlah biar aja lah. Oh ya udahlah biar aja lah. Ya udahlah biar aja lah, biar aja kan dosa-dosa dia kita nggak bisa. Nanti teman-teman kena bala. Yang penting doakan aja dulu. Dia perkara mau atau tidak urusan dia dengan Allah. Oke? Ustazah, ada apa? Gimana kalau baca Al-Quran tidak tahu panjang pendeknya dan nggak tahu artinya? Oke. Al-mahirum bil Quran ma'as-safaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Al-Quran, dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladhi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran, watata'to, dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia akan dapatkan 2 pahala.
Pertama, pahala karena bacaannya. Yang kedua, pahala karena susahnya dia membaca. Jadi susahnya dia baca Quran, dia dapat pahala. Jadi nggak apa-apa Mbak, pelan-pelan aja. Mbak baca pelan-pelan ya, nggak apa-apa ya. Mantap membacanya dikelilingi malaikat Allah. Nah kalau dia terbata-bata maka dia dapatkan dua pahala. Pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Oke, siap Mbak Eli ya. Ustazah kalau dengerin Ustazah, oke siap ya. Ustazah, oke, bolehkah zakat mal diberikan kepada satu orang yang sama? Boleh, nggak jadi masalah. Kalau orangnya itu aja, nggak masalah ya. Kasih terus dia ya. Oke, Ustazah, bolehkah zakat mal diberikan? Oke, aman ya. Ustazah, bolehkah nazar digabung sama puasa yaumul bid? Mana bisa? Nazar itu status hukumnya adalah wajib. Yaumul bid sunnah ya. Jadi usahakan bayar nazar dulu baru teman-teman next time puasa yaumul bid ya. Ustazah, wudhu di kamar mandi haruskah menutup aurat? Tentu tidak. Karena tidak ada aurat atas diri sendiri. Oke. Ustazah, aku aja nggak bisa baca pertanyaanku nih. Saking gelapnya ini ya. Oke, Ustazah, apa-apa-apa. Oke, Ustazah, saya puasa Zulhijjah 7 hari. Pas puasa Tarwiyah dan Arafah nggak puasa. Sedih Zah, nggak apa-apa. Udah lewat Mbak. Ya kan kemarin saya sampaikan bagi yang tidak kuat berpuasa dia bisa beristighfar, kemudian bersolawat, kemudian membaca zikir Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Oke, begitu ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Mato tekan tua Ustazah serius, bacaannya nggak nampak doh. Cuman nggak serius, nggak nampak ketek mana. Oke, Ustazah, gimana hukumnya kalau suami nikah lagi tanpa izin istri? Nah, sebenarnya ini debatable, ini ikhtilaf. Ada yang kekeh mengatakan Rasulullah aja nikah tak pakai izin istri. Ada yang mengatakan nggak harus izin istri, tapi gini aja guys, kita anggap aja harus izin dulu. Kita anggap aja nggak perlu izin. Walaupun nikahnya nggak perlu izin, walaupun nikahnya nggak perlu izin, tapi berapa banyak teman-teman nanti akan terjadi kebohongan sepanjang waktu. Bang, aku nih satu-satunya kan bang. Bohong lagi. Bang, cuman ada aku kan bang. Bohong lagi. Bang, gak ada orang lain kan bang. Bohong lagi. Berapa banyak kebohongan yang akan dikerjakan. Udahlah, satu-satu aja lah ya. Satu-satu aja masih kayak gini nih model-modelnya. Oke, jadi satu-satu aja lah ya kan. Diurus dulu yang satunya, yang lagi ngetik-ngetik ini diurus dulu ya. Ustazah, berdosakah zikir tiba-tiba marah sama anak yang melakukan berzikir, dia tiba-tiba marah sama anak yang melakukan kesalahan. Harusnya sih ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati menjadi tenang ya. Jadi kalau teman-teman berzikir itu mestinya lebih tenang hatinya, nggak marah-marah. Tapi kalau zikir sambil marah itu mungkin syaitannya masih agak kuat, nggak masalah ya. Ke depan kita perbaiki ya. Oke. Hukum suami menceraikan istri yang tidak bisa diatur. Mengatur suami tidak bisa mengatur istri bukan atas keinginan suami ya, tapi atas hukum syariat. Misalnya nih ngatur istri tapi istrinya disuruh nggak ke rumah orang tua, itu juga ngatur. Karena kemarin ada kasus seorang istri tidak boleh ke rumah kakaknya. Istri tidak boleh ke rumah orang tuanya. Jadi istri itu kemana-mana mesti bener-bener nggak boleh. Jadi ngaturnya itu sampai melanggar syariat itu nggak bisa guys. Jadi kalau mau ngatur, aturlah seseorang yang tidak melanggar syariat. Kalau mengaturnya itu sampai ada pelanggaran syariat itu nggak bisa guys. Oke? Nah, paham teman-teman gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang suami ngatur terus dia mengatur kita kepada hal yang buruk. La ta'ah indal ma'asi. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Oke.
Ustazah, wudhu di kamar mandi apa harus nutup aurat? Tidak, tidak ada aurat atas diri sendiri, aman saja ya. Oke, Ustazah, bolehkah berzikir sambil kerja? Boleh, asal jangan sambil lihat aku, ingat aku, jangan ya. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ingatlah Allah saat tegak, duduk, dan berbaring ya. Jadi boleh aja zikir sambil motoran ya, zikir sambil naik kendaraan, gak jadi masalah. Ustazah, tolong jawab. Wah, haid gak teratur. Mbak, haid itu boleh zikir mbak. Pengumuman orang haid itu boleh zikir. Haid itu boleh berzikir, boleh bersolawat, boleh berdoa, boleh istighfar, boleh la ilaha illallah, boleh zikir pagi petang. Yang tidak boleh itu adalah sholat dan membaca Al-Quran yang full Arab. Oke? Ustazah, kapan puasa Yaumul Bid? Puasa Yaumul Bid itu lebih kurang pada hari Selasa. Ini hari apa guys? Ini hari apa teman-teman? Ini Sabtu ya. Sabtu, Minggu, Senin itu adalah hari tasyrik. 3 hari ini tidak boleh puasa ya. Boleh puasa hari Selasa, Rabu, Kamis. Niatnya adalah Yaumul Bid. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, uang sedekah subuh recehan boleh nggak diganti dengan uang puluhan ribu? Boleh, nggak masalah ya. Dia uang recehan diganti dengan uang besar, nggak masalah ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, hari raya di Malaysia hari Sabtu. Puasa Arafahnya Jumat dong. Iya dong, Jumat ya. Puasa Arafahnya Jumat ya. Puasa Arafahnya Jumat ya. Udah lewat teman-teman ya. Nah, teman-teman cukup follow aja akun ini, klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Nah, kita belajar bersama di akun ini ya. Oke, pecah ya. Oke. Udah. Ustazah, Ustazah, apa tuh? Banyak dosa, apakah taubat kita diterima? Terima ndak. Teman-teman perhatikan ya. Yang merasa banyak dosa kumpul ya. Ada dalil innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Jadi insyaallah taubat mbak diterima. Aman aja ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampunkan semua dosa kita. Aman saja ya, insyaallah nggak masalah ya. Ustazah, boleh nggak potong kuku ketika haid? Tidak ada dalil yang mengharamkannya ya. Ustazah, haid boleh melafazkan sholat untuk belajar anak? Boleh, nggak masalah ya. Boleh, nggak masalah sekedar belajar. Ustazah, kutek itu nggak boleh. Kutek itu dia akan menutupi kuku. Maka harus dihapus saat sholat ya. Saat wudhu harus dihapus ya teman-teman ya. Jadi kalau pakai kutek hapus ya. Hapus baru teman-teman ambil wudhu. Oke, siap Mbak Caci ya. Oke, Ustazah, kalau sedekah subuh buat kebutuhan anak boleh nggak? Boleh. Tapi kalau bisa lebih baik teman-teman sebar. Kasih ke orang tua, kasih ke anak, kasih ke tetangga, kasih ke makan kucing dan seterusnya. Lebih baik disebar ya. Apa benar? Iya benar. Kutek itu menutupi kuku kan? Kutek nutupin kuku kan? Ahli kutek soalnya ya. Iya guys. Jadi kutek mau warna hitam kelabu nggak apa-apa. Tapi kalau dia nutupin kuku nggak apa-apa sih. Coba kalau sholat harus dihapus ya. Kutek halal tutup juga kan? Tutup guys, kutek halal nggak bisa juga. Halal itu zatnya, ketika dipasang dia tetap menutupi kuku. Wudhu nggak masuk, dia menutupi kuku dan mata hati. Salah, bukan mata hati, kuku kita nih ya. Kayak gitulah kan guys. Iya, kalau henna, kalau henna boleh, kan nggak bisa dikikis kalau henna. Kalau henna itu inai
Inai itu boleh. Ini aku nanya dengan sumber aslinya langsung guys. Makhluk kutek nih guys aku nanya. Jadi kalau inai nggak masalah ya teman-teman ya. Kalau inai nggak masalah ya. La haula wala quwata illa billah. Balik aku baca rohnya. Oke, kalau pacar inai kan, kalau pacar nggak masalah, ya. Ustazah, kalau pakai hutek pas haid laja, betul sekali. Pakai kutek pas haid aja, nggak haid juga nggak apa-apa sih. Cuma ya ngapus-ngapus terus tiap ngambil wudhu ya kan, makainya aja, payah kali ya kan lebih payah pula lagi diambil dibanding hafal doa minta jodoh ya kan Mbak Tini. Nah jadi, nggak usah lah. Iya kan? Nah, pacar lawan jenis batal zah. Oh pacar tuh pacar kuku. Teman-teman nih kalau pacar nih pikirannya ke pacar terus. Pacar kuku maksudnya guys. Pacar kuku. Oke. Nggak pernah pakai kutek zah. Aku juga nggak pernah. Oke. Iya. Suaranya enak. Iya kan habis makan nastar. Ustazah zikir sambil ngurusin tanaman. Boleh nggak? Boleh dong ya. Alladzina dzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Hinggalah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Oke. Ustazah, apa tuh? Oke, apakah sedekah subuh bisa diberikan kepada saudara? Sedekah subuh itu bebas besti, aman teman-teman ya. Sedekah subuh itu mau kasih ke kawan, mau kasih ke anak ya. Kemudian mau kasih ke tetangga, traktir makan kawan, kasih makan kucing. Mantap ya. Kasih makan kucing boleh, justru ngasih makan kucing itu sedekah yang paling tulus guys. Kita tak pernah mengharap balas kalau kita ngasih makan kucing ya. Traktir kawan masih berharap balas, tapi ngasih makan kucing kita tidak pernah mengharap balas ya kan. Nah, pernah nggak ngasih makan kucing berharap dia balas kebaikan kita? Nggak ada kan. Tapi kalau traktir teman ada keinginan kadang-kadang untuk dibalas. Jadi kasih aja, nggak ada masalah ya kan. Ngasih makan kucing nanti balas aku ya. Terus kucingnya cakar kita. Engkau ini udah dikasih makan tetap nggak ada masalah ya. Nggak ada kita akan marah walaupun dia cakar kita ya. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi ngasih makan kucing itu sedekah yang menurutku gampang untuk lebih menjaga hati sih. Oke, gitu ya kan. Kita nggak berharap balas dari dia. Karena kita tahu dia nggak bisa balas. Kita berharap dari Allah ya. Ustazah sedang haid boleh melafazkan bacaan sholat nggak apa-apa, sekedar melafazkan nggak masalah ya. Ustazah, iya kalau sedekah subhanallah diutang boleh nggak? Nggak usah utang kan dia nggak wajib ya. Cat rambut pakai henna boleh. Kalau cat rambut pakai henna selain warna hitam boleh karena dia masuk ke dalam rambut ya. Oke, pegan pacar apa itu pegan? Oke, siap Mbak Ratna ya. Ustazah, oke, sebentar dulu pelan-pelan ya. Puasa kodo dibarengin puasa sunnah. Ya, Abu Dzakaria menyatakan boleh, tapi Imam Asy-Syarqawi menyatakan tidak afdol. Aku tim yang tidak menyuruh dan tidak menyarankan teman-teman untuk menggabungkan dua niat dalam satu amal. Karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Jadi gak usah hitung-hitungan sama Allah. Satu niat, satu amal. Kalau kodo aja, kalau puasa sunnah aja. Kecuali teman-teman sudah sepuh ya. Nah udah gitu aja ya teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman untuk satu niat, satu amal. Karena puasa ganti dengan puasa sunnah itu dua hal yang berbeda guys. Contoh, puasa ganti boleh pasang niat di tengah hari. Puasa ganti mesti pasang niat sebelum azan subuh. Puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum kan. Puasa ganti tidak boleh batal sampai maghrib. Puasa sunnah boleh batal kan sampai maghrib ya kalau kita lapar. Puasa ganti suaminya butuh jangan kasih ya. Puasa sunnah suaminya butuh batalkan. Bedakan satu niat satu amal. Seandainya teman-teman pasang dua niat dalam satu amal. Sengaja aku puasa ganti plus Senin Kamis lillahi ta'ala. Tahu-tahu suaminya butuh ikut yang mana. Kalau mau batalkan ternyata ada puasa wajib. Tidak batalkan ternyata ada puasa sunnah. Bingung kan? Oke. Ustazah, bingung ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, aku nggak kecepatan kan teman-teman ya. Ustazah, kalau wudhu pakai sun cream
Setelah berwudu pakai sunscreen nggak apa-apa. Sebelum berwudu pakai sunscreen nggak apa-apa. Yang bermasalah itu adalah kalau make upnya waterproof, anti air, anti badai, anti haters. Pokoknya kena air dia nggak bisa terhapus. Ya blush on, maskara, eyeliner, betul. Ini aku agak-agak sungkan ngomong kayak gitu. Aku di depan suhu make up nih teman-teman ya. Eyeliner, kemudian pensil alis ada yang waterproof. Pensil alis gitu kan, blush on, ada yang waterproof, lipstick, ada waterproof. Nah, terus apa lagi namanya? Bantulah. Di bawah matanya apa? Eyeliner ada yang waterproof. Jadi kalau waterproof itu teman-teman harus hapus ya, teman-teman ketika ngambil wudu. Beda kalau dia tidak waterproof. Kalau tidak waterproof dia akan hilang dengan sendirinya. Pensil alis itu nggak apa-apa. Tapi kalau waterproof tetap harus. Blush on hilang ya. Hilang kalau dia waterproof. Kalau dia tidak waterproof dia hilang. Kalau dia waterproof nggak hilang, dia kena air. Malah justru dia lebih kuat dia. Lebih kuat imannya ya. Ustazah pakai skincare perlu disabun dulu kazah. Nggak ada hukum Islam menyatakan itu ya. Oke, Ustazah ya. Bagaimana mengganti sholat yang pernah ditinggal? Kalau ingat ganti, kalau enggak segera bertaubat ya. Ustazah, ya kalau suami tidak menafkahi sudah bertahun-tahun ya, dan kami tidak saling ketemu, oke, tergantung Mbak. Apakah itu termasuk bagian dari cerai? Enggak Mbak, cerai itu cuma terjadi karena 4 Mbak. Yang pertama suaminya yang ngomong talak. Yang kedua istrinya yang menggugat. Yang ketiga salah satunya meninggal. Yang keempat salah satunya murtad. Oke. Nah jadi salah satunya murtad. Udah gitu aja teman-teman. Oh Ustazah suami saya udah pergi 2 tahun. Apakah jatuh talak? Belum. Mbak masih sah istri dia. Kecuali kalau dia ngomong talak. Atau kemudian kalau Mbak yang menggugat. Atau kemudian salah satunya murtad. Atau kemudian salah satunya meninggal. Tapi kalau seandainya dia pergi tidak mengucapkan kalimat talak. Maka Mbak masih istri dia. Kalau Mbak mau nikah lagi dengan orang, Mbak harus gugat dulu dia, suruh surat nikahnya, surat cerainya, baru bisa cerai. Jadi cerai itu hanya bisa terjadi karena 4 hal ya. Pertama suaminya yang ngomong talak, kedua istrinya yang ngomong cerai, istrinya yang menggugat, yang ketiga salah satunya meninggal, yang keempat salah satunya meninggal murtad ya. Kapan waktu madu? Bentar lagi ya. Oke. Ustazah, kalau suami bilang sama kita pisah aja. Apakah itu termasuk talak? Terpisah masuk talak. Namanya talak kinayah ya. Kamu pergilah sana, aku nggak mau lagi sama kamu. You, me, and gitu ya. Aku nggak mau lagi sama kamu ya. Kita pisah aja lah. Itu semuanya talak ya. Talak kinayah. Oke. Ustazah, oke. Kalau murtad tapi nggak talak gimana? Otomatis Mbak. Otomatis ya. Oke, Ustazah, siap ya. Ustazah, bolehkah bagikan zakat mal berupa pakaian atau pakaian sarung? Zakat itu usahakan dalam bentuk makanan pokok atau uang. Makanan pokok atau uang. Bahkan yang menyatakan zakat itu cuma macam boleh pakai uang adalah Imam Hanafi. Yang lain menyatakan kalau bisa pakai makanan pokok. Oke. Ustazah, oke, siap Mbak Neni. Sebentar lagi ya Mbak Neni ya. Ustazah, kemarin saya puasa Zulhijjah dibarengi niat kodo. Salah atau tidak? Ada pendapat yang membolehkan, tapi aku tidak menyarankan pada dasarnya ya. Yang baru mampir coba deh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Sehingga kita bisa belajar di akun ini ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya. Apakah bulu kucing najis? Ya enggak ya, air liurnya aja enggak najis. Gimana pula bulunya mau najis? Yang najis itu adalah pip dan pupnya ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang sahih, ada kucing beliau tidur di jubah beliau. Beliau gunting itu. Lalu beliau pergi sholat saking tidak mau mengganggu kucingnya tidur. Bahkan dalam riwayat yang sahih dijelaskan Sayyidatina Aisyah pernah berwudu dengan air bekas jilatan kucing. Kalau kucing teman-teman itu adalah bagian dari dia itu suka spraying, hati-hati. Kalau dia suka pipis di litter block maka dia aman aja ya. Ustazah, saya pernah puasa tapi nggak ucap niat sah dalam hati, sadar kita berpuasa, udah itu cukup ya. Ustazah, apa tuh? Ibu saya refleks bilang ngomong kasar, gimana cara ubahnya? Ya,
perbanyak berzikir. Karena kalau kita terkejut, ucapannya itu apa harusnya? La haula wala quwata illa billah. Jadi refleksnya seseorang itu sesuai dengan karakternya. Kalau hari-hari dia berzikir, maka kalau kaget dia akan zikir la haula wala quwata illa billah. Atau minimal ginilah, astagfirullahalazim gitu ya. Tapi kalau dia suka ngomong kasar, biasanya mati kau, mati. Ya matilah, kayak gitu ya. Jadi pelan-pelan kalau bisa refleks kita itu refleks yang ada value-nya, ada nilainya, ada zikirnya. Oke. Oke, astagfirullah kayak gitu kan. Nah, iya Mbak Neni ya. Ustazah, iya panggil-panggil terus, iya kalau nikahnya ditinggal suami bertahun-tahun tanpa talak itu belum cerai Mbak. Mbak nikah sama suami terus suami Mbak pergi ke alam lain, Mbak nggak tahu apakah dia di alam barzah, di alam goib atau di alam di dunia. Pokoknya dia tidak meninggalkan kalimat talak ya teman-teman ya. Lalu kemudian dia pergi aja kayak gitu, dia tidak meninggalkan kalimat talak, ya itu Mbak masih sah istrinya dia. Ya kalau Mbak mau menikah lagi dengan orang lain, Mbak mesti cerai dulu, Mbak mesti gugat dulu, baru kemudian Mbak bisa nikah sama orang lain ya. Kecuali sebelum pergi dia ngomong, ku talak kau, ku ceraikan kau, itu bisa. Oke? Walaupun nikah siri itu sah menjadi suami di istrinya dia. Talak itu cuma terjadi karena 4 hal ya. Pertama suami ngomong talak, kedua istri ngomong cerai yang menggugat, atau salah satunya murtad atau salah satunya meninggal. Siap Mbak Soleha ya. Oke. Saya benci kucing karena sering muntah di kursi tamu. Dosa nggak Ustazah ya? Jangan dimasukkan ke rumah. Kucing itu kalau kita nggak mampu merawatnya, maka tidak usah dirawat. Tidak ada kewajiban merawat kucing. Cuman minimal kita jangan menyakiti dia. Letakkan dia di luar. Ya, letakkan dia di luar atau letakkan dia ke tempat-tempat yang pantas yang banyak makanan buat dia ya. Oke, kalau dia muntah terus ya jangan dimasukkan ke rumah. Kok bisa dia muntah di sofanya kita? Berarti kan kita masukkan ke rumah. Gak ada wajib kok kita melihara kucing. Allah juga akan jaga kok mereka. Mereka makhluk Allah juga ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid tanggal berapa? Puasa Yaumul Bid itu tanggal 13, 14, 15 ya. Oke, cuman untuk daripada Zulhijjah ini 14, 15, la haula wala quwata illa billah. 14, 15, 16 ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke, aman ya. Ustazah, suara aku jelas guys. Suara aku jelas ya teman-teman ya. Ustazah, kalau udah berudu apa boleh nggak pakai bedak? Boleh, nggak jadi masalah ya. La haula wala quwata illa billah. Kalau berudu boleh aja pakai bedak, nggak ada masalah. Pakai skincare nggak ada masalah ya. Oke ya. Ustazah, suami talak lewat SMS sah nggak Ustazah? Suami talak lewat SMS sah, namanya talak kinayah. Talak kinayah itu adalah talak yang mana dilakukan dengan cara tidak langsung. Contoh, ku ceraikan kau, atau ku talak kau, atau talak kinayah yang kayak gini guys. Aku nggak mau lagi sama kamu, you, me, and dan seterusnya ya. Ustazah, apakah habis haid sholatnya wajib dikodo? Tentu tidak. Oke, tentu tidak. Kenapa Mbak Bulbul? Oke, tentu tidak. Kapan Zah? Kenapa? Ini nggak tahu nih, lampunya balik nih kayaknya nih. Nggak petir sih, apa itu yang lewat? Nggak petir, nggak bom-bom juga sih. Ustazah, oke, kapan waktunya madu? Mau? Boleh, sebentar ya. Nanti ada madunya, COD aja ya. Ustazah, doa suami pisah rumah. Saya dan suami pisah rumah karena nggak bisa milih tinggal sama siapa karena orang tua tinggal sendiri. Nggak ada masalah teman-teman. Ustazah, maaf mau tanya, kalau anak laki-laki akikah ya 2 ekor kambing. Almarhum diikutkan berkurban gak masalah, yang penting jangan makan dagingnya. Bilang kepada panitianya, nanti kalau mau kasih saya daging, kasih daging yang lain. Jangan kasih daging yang itu karena itu daging atas nama almarhum. Oke. Ustazah, sebentar ya.
hukum saya bercerai tapi saya nikah lagi tanpa cerai. Onde mande. Mbak Tini, ya Allah. Mbak, kalau Mbak belum bercerai, Mbak belum boleh nikah lagi. Kalau Mbak nikah lagi berarti namanya Mbak adalah poliandri, dua suami. Jadi kalau seandainya Mbak belum diceraikan, maka harusnya Mbak menggugat dia dulu ke pengadilan. Mbak gugat dia, lalu kemudian setelah Mbak gugat, lalu kemudian baru Mbak boleh nikah lagi sama dia, sama orang lain. Oke. Ustazah, iya betul sekali Mbak Dina ya. Ustazah, oke. Ustazah, nikahnya udah hamil duluan, gimana hukumnya? Nanti setelah lahir anak usahakan nikah lagi aja. Setelah lahir anak usahakan nikah lagi aja ya. Setelah lahir anak usahakan nikah lagi aja ya. Oke, Ustazah, karena nikah dalam keadaan hamil itu tidak bisa ya, harusnya tidak bisa ya. Oke, Mbak Tini tidur siap ya. Ustazah, saya nikah siri udah 8 bulan gak ada nafkah lahir batin. Nah itulah problem. Nikah siri itu guys, cerainya susah guys. Coba ya, cerai itu hanya terjadi karena 4 hal ya. Oke. Oke, cerai itu terjadi karena 4 hal saja ya. Yang pertama adalah karena suaminya ngomong cerai. Yang kedua, istrinya gugat. Ketiga, salah satunya meninggal. Yang keempat, salah satunya murtad. Nah, kalau nikahnya nikah siri dan kemudian suaminya nggak ngomong talak, itu nggak jatuh talak. Maka perempuan harus menggugat. Cuman gimana cara perempuan ini menggugatnya? Gimana? Nah, sementara dia nggak ada surat cerai, maka dia mesti urus dulu surat nikahnya, baru kemudian dia boleh menggugat. Repot kan? Makanya kalau bisa jangan nikah siri. Karena perempuan tidak bisa menjatuhkan cerai atas dirinya sendiri. Oke? Ustazah, paham ya teman-teman ya? Saya mau puasa Yaumul Bid tapi asam lambung, vertigo kambuh. Minum madu akasianya ya. Nggak usah puasa. Nanti ada rezeki beli madu akasia ya. Ustazah, bolehkah bersedekah walaupun masih punya hutang? Bisa. Yang nggak boleh itu gini guys. Hutangnya 2 juta. Lalu kemudian teman-teman ada orang yang sedekah hari itu, lalu kemudian teman-teman malah milih untuk sedekah, bukannya membayar hutang. Tapi kalau hutangnya masih lama jatuh temponya, boleh aja teman-teman sedekah walaupun belum bayar hutang. Oke? Gimana sikap kita menghadapi teman yang jahat? Umar bin Khattab pernah berkata, tinggalkan setiap orang yang menyakitimu, karena itu akan membuat dia selalu berdosa dan kamu menderita. Iya kalau seandainya kita itu sabar. Kalau kita nggak sabar kan kita jadi dosa juga. So kalau bisa tinggalkan setiap orang yang pernah menyakiti kita. Ya bukan memutus silaturahmi tapi sekedar menjaga jarak. Jangan lagi suka dekat-dekat sama dia. Oke? Ustazah, berarti bisa mulai puasa Daud hari Selasa ya? Ya bisa. Ustazah, gimana kalau ada pertengkaran, kita udah minta maaf tapi dia nggak mau memaafkan ya, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita udah meminta maaf. Dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Kita minta maaf aja itu udah sebuah kemajuan ya. Oke. Ustazah, iya. Kalau mau umroh tapi anak-anak belum akikah, nggak ada hubungannya Mbak. Ya akikah itu status hukumnya tidak sampai kepada fardu ain. Dia hanya sampai kepada sunnah. Nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau tidak nikah lagi gimana? Ya dia zina terus seumur hidupnya. Karena nikah dalam keadaan hamil itu tidak sah. Walaupun ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan sah kalau itu laki-lakinya. Laki-laki yang menghamili dia. Ada yang mengatakan mau itu laki-laki yang menghamili dia ataupun tidak, tetap tidak sah. Maka setelah lahir anak nikah. Nikah ulang kan gak susah teman-teman ya. Nikah ulang itu cuma ada wali, ada saksi, ada laki-laki perempuan ya. Kemudian ada ijab kabul ya. Kemudian ada mahar. Maharnya gak usah minta Fortuner ya. Cukup ucapkan Al-Fatihah, cukup ya. Oke gitu ya.
Ustazah, iya, saya mau tanya, bagaimana hukumnya bila suami pelit? Suatu ketika istri Abu Sofyan pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suamiku pelit." Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Khuz, kau ambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-lakimu dan kebutuhan anak perempuanmu illa qalil, secukupnya saja ya." Nah, gitu ya, secukupnya aja. Jadi secukupnya aja. Ustazah, gimana hukumnya udah hamil tapi cuman nikah? Maksudnya gimana? Ustazah, sebentar ya, Fortuner pula Mbak Bulbul, benar sekali. Al-Quran yang rusak boleh dibakar kalau dia ingin diselamatkan dari kehinaan, boleh ya. Ustazah, sedekah subuh boleh nggak dikasih sama anak? Bebas. Sedekah subuh itu boleh ke anak, kemudian boleh ke ke suami, boleh traktir makan kawan, kasih makan teman, itu bebas, nggak ada masalah ya. Ustazah, iya, Ustazah, iya, istri keluar tidak izin suami, bagaimana hukumnya? Tergantung polanya. Kalau suaminya membiarkan, yang penting aman dan mengabari sampai di tempat, boleh. Tapi kalau polanya dia kemana-mana mesti izin aku, maka mesti izin ya. Sama dengan puasa, puasa itu mesti izin suami, puasa sunnah. Tapi kalau suaminya jauh, ada pendapat yang menyatakan tidak perlu untuk melakukannya. Oke. Ustazah, puasa tahun lalu belum terbayar. Bayar tahun ini tapi kena denda fidyah. Misalnya tahun lalu aku nggak puasa 10 hari. Aku kena cuman bayar 5 hari. Maka tahun ini aku kena denda 5 hari plus 5 hari fidyah. Jadi kena denda fidyah. Fidyah itu sebanyak 1,4 kg beras per harinya. Oke, 1,4 kg beras per harinya. Oke, siap Mbak Eli. Oke, vertigoku sembuh minum madu akasia. Nah itu teman kita udah sembuh. Nanti Mbak yang tadi vertigo dan asam lambung coba diminum madunya ya. Diminum madunya. Madunya harganya terjangkau aja kok. 1 kilonya cuma 89.000. Nanti bisa COD jam 5 sore ini kita kirim ya. Untuk asam lambung, hipertensi, kolesterol ya. Kemudian tekanan darah rendah, darah tinggi. Atau istihadah yang haidnya terus-terusan. Susah sholatnya. Ya teman-teman boleh ke madu akasia. Ustazah, apakah sudah kalau suami menceraikan lewat WA? Lewat WA sah, namanya talak kinayah. Sah ya, sah. Sah itu Mbak ya. Ustazah, kalau suami yang menyuruh gugat cerai, apakah itu talak? Talak kinayah. Kamu gugat aja lah. Nah itu adalah talak kinayah. Cuman kalau talak kinayah dia bisa rujuk dalam waktu 3 bulan. Ya dia bisa rujuk atau pokoknya kalau talak 1 dia bisa rujuk dalam 3 bulan. Kemudian talak 2 bisa rujuk dalam 3 bulan ya. Oke gitu ya. Diabetes darah tinggi akasia Mbak. Pokoknya diabetes, hipertensi, kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah rendah, darah tinggi, haid gak lancar, vertigo, itu akasia. Oke. Tapi kalau teman-teman yang kayak kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, sakit tulang, tumit, lutut, pinggang ya. Mau sujud sakit lutut, mau duduk sakit pinggang, sakit tumit, badan sakit-sakit itu rambutan. Nanti kalau mau beli 2 ya, akasia dan rambutan. Kalau beli 2 harganya kita turunkan. Oke. Oke, suara aku jelas ya teman-teman ya. Ustazah, motong kuku saat haid gak masalah ya. Oke, gitu. Ustazah, ada yang bilang kalau istri gugat ke pengadilan tidak sah karena istri tidak talak. Siapa bilang? Dalam Islam kan ada gugat cerai Mbak. Ya, dalam Islam ada talak, khulu dan fasah. Ya, istrinya yang menggugat dan suaminya yang menggugat. Itu ada Mbak ya. Darah tinggi, diabetes, madu akasia. Teman-teman COD aja. Madunya enak, asli langsung dari petaninya. Nggak usah khawatir. Gung Mbak Nur Korotol ya. Siap Mbak Yeyen, Mbak Yulianis. Oke, ada lagi yang ragu. Hari ini adalah
hari ini adalah hari pertama hari tasyrik ya guys. Besok masih hari Minggu dan kemudian Senin masih hari tasyrik ya. Maksimalkan puasa yaumul bidnya ya. Nanti hari Selasa, Rabu dan Kamis ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Dea. Nggak ada sih, kita cuma ngobrol santai aja ya. Hafiah itu apa? Hafiah itu bahasa Arabnya sehat. Ada apakah? Afiah apakah? Ustazah, ada orang masih punya utang ke saya tapi kurban 2 kambing. Nah ini nih persoalannya dia. Masih punya hutang tapi macam dia berkurban. Nah kalau hutangnya itu udah lewat, harusnya dia bayar hutang dulu. Ya, nah ini makanya sering aku bilang kemarin, kalau seandainya hutang duluan, itu rekomendasi aku ya. Oke, kita doa dulu seperti biasa ya teman-teman ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Iya bayar dulu hutangnya. Siap Mbak Halaka, siap Mbak Tini. Tumben lebih awal, iya karena besok pagi mau ke hutan nih biar selesainya awal ya. Semoga, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Karena enggak ngapa-ngapain juga guys, daripada waktunya kebuang mendingan aku buka live ya. Oke, siap ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Udah? Oke, aku sehat banget teman-teman ya. Semoga teman-teman juga ya di sana ya, sehat ya. Oke, tadi nanya apa nih? Ada yang nanya apa nih guys? Oke, sebentar. Siap ya. Ustazah, Ustazah, apa hukumnya berzikir tapi setelah cepet kali ya, luar biasa. Wallahu alam bisawab ya, udah kelewatan. Oke, aku lanjut ya. Ustazah, Senin puasa boleh nggak? Senin nggak boleh puasa ya. Senin masih hari tasyrik ya teman-teman ya. Jadi hari Senin teman-teman belum bisa berpuasa. Masih haram berpuasa di wilayah Indonesia dan di wilayah manapun sih. Bisa puasanya nanti hari Selasa ya. Bisa puasanya nanti hari Selasa, Rabu, Kamis puasanya yaumul bid. Ustazah, gimana doa kadang ada rasa sakit dada? Kalau sakitnya secara biologis, doanya adalah Allahumma ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifa'u la yughadiru saqama. Itu doanya. Ya Allah, sembuhkan aku, tiada penyembuh selain Engkau, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit ya. Nah itu doa kalau sakit. Coba teman-teman baca aja supaya teman-teman Allah mudahkan ya. Ya puasa hari Selasa ya. Setelah sholat mau zikir tapi udah kentut, nggak apa-apa. Zikir, doa tidak wajib dalam keadaan berwudu. Yang penting dapat salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah aman teman-teman, nggak perlu lagi ngulang sholatnya. Zikir dan doa nggak wudu nggak apa-apa. Tapi kalau assalamualaikum ulang lagi wudu ya guys. Yang penting dapat salam ke kanan. Ustazah, bagaimana cara menasihati orang tua yang tidak mau mendengar nasihat anaknya? Yang pertama, khatibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan orang sesuai dengan kemampuan bahasanya. Yang kedua, wajadilhum billati ya ahsan. Kalau dia bantah dengan bantahan yang paling baik yang tidak menyakiti. Yang ketiga, wala taqnatu mir rahmatillah. Tak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Anak yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi anak yang paling suami yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika jadi suami yang paling taat ya. Jadi kita itu kalau ingin membuat orang berubah jangan berekspektasi, cukup ingatkan, doakan, jangan putus asa, udah segampang itu kan. Nah gitu ya, siap Mbak Nyi ya. Nah ini dia doa sakit ya teman-teman ya. Oh ini dia doa sakit. Kau ingatkan siapapun begitu ya. Ustazah, hukumnya kurban disembelih di halaman masjid nggak masalah ya. Siap Mbak Caci, aman ya. Oke, Ustazah, bagaimana hukumnya? Bolehkah Isya dan Ba'diyah witir 1 rakaat? Bagus. Sholat Isya dulu, lalu kemudian Ba'diyah Isya, lalu kemudian witir. Bagus, nggak masalah teman-teman. 1 rakaat. Tengah malam kalau masih mau tahajud boleh ya, tapi jangan witir lagi. Mbak Irma, Mbak Yusdi di bawah aja ya.
Oke, doa sedekah apa Zah? Doa sedekah Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Yang biasanya teman-teman kalau mau sedekah nggak baca apa-apa, mulai malam ini kalau mau sedekah baca deh. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya. Lebihin tiket parkir, Rabbana taqabbal minni. Kasih makan kawan, Rabbana taqabbal minni. Kasih makan kucing, Rabbana taqabbal minni, ya. Oke, Ustazah, suami suka bilang pisah atau cerai saat lagi marah. Jatuh talak, udah kebiasaan. Makanya mesti belajar ya. Laki-laki mesti tahu bahwa dalam lisannya itu ada kalimat ya. Ustazah, kan kalimat talak itu cuman kata-kata, teman-teman. Kata-kata itu punya makna. Orang murtad karena kata-kata, guys. Dia nggak sholat, dia tidak murtad, guys. Kecuali dia ngomong dia murtad. Oke, orang masuk Islam juga dengan kata-kata syahadat. Orang yang dari tidak halal menjadi halal ijab kabul juga karena kata-kata ijab kabul. Ya, maka talak juga karena kata-kata. Makanya betul-betul perhatikan lisan, bilang sama suaminya, bang, kata Ustazah Nela yang kece badai itu bang, katanya kalau abang ngomong cerai maka jatuhlah cerai. Apalagi kalau kalimat sorry, ku talak kau, itu jatuh talak walaupun dalam keadaan marah. Hati-hati ya. Ustazah, sama-sama ya. Doa untuk orang yang terzolimi. Boleh baca apa. Ustazah, sedekah subuh diniatkan buat orang yang sudah nggak ada. Boleh. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini dapatlah pahalanya orang tua saya, emak saya, bapak saya, atuk saya, almarhum ini, almarhum itu, almarhum ono gitu. Boleh, nggak masalah ya. Pakai badai ya Za, pakai sedikit ya. Ustazah, iya. Oke, niat kalau sholat sebelum takbir atau bersamaan dengan takbir. Sebelum takbir teman-teman berdoa. Kalaupun mau bersamaan tidak akan mengganggu kesah dan tidak sahnya sholat teman-teman ya. Ustazah, kalau habis tahajud berdoa dulu atau wirid dulu, zikir dulu lah. Zikir dulu atau doa dulu, zikir dulu lah. Kan zikir itu memuji, doa itu meminta. Kita puji Allah dulu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Kita puji dulu, lalu kemudian baru kita doa, ya kan? Jadi meminta kepada Allah tuh kita puji Allah dulu, baru kita minta. Sama manusia kan gitu juga, kita ambil perhatiannya, ya kita bikin dia suka sama kita, baru kemudian kita meminta. Misalnya seperti itulah, ya kan? Ustazah, aman gak disengat lebah? Aku belum lagi ketemu lebahnya, baru besok ketemu lebahnya. Lebahnya lagi dandan malam ini mau ketemu aku besok dia, ya kan? Ustazah, iya. Apa amalan menjenguk orang sakit? Baca aja doa untuk dia, ya. Baca aja doa untuk dia. Yang penting, pertama tidak boleh menakut-nakuti dia, guys. Ya, itu yang kemakruhannya. Sakit apa bu? Iya sakit nih ginjal. Oh ginjal tuh ndak lama lewat lagi tuh bu. Kemarin tetangga aku ginjal cuma 6 bulan putus nyawanya. Nah itu tak boleh. Apa sakit kepala? Oh sakit kepala tuh kalau banyak makan micin. Sama sekarang tuh kanker tuh banyak bu. Dari aura-aura ibu ndak lama lagi bu. Itu ndak boleh ya. Jadi orang sakit tuh mesti semangati. Insya Allah sehat ya. Kami doakan sehat. Bisa kembali seperti semula. Banyak kok orang sakit ini yang sembuh. Banyak kok orang sakit ini yang seperti semula. Pokoknya doa aja. Nah itu ya. Jadi kemudian teman-teman bacalah doa ya kan. Bacalah doa untuk dia ya. Ustazah lagi live di lebah ya. Besok aku ketemu lebah ya. Teman-teman kita ketemu besok pagi. Kalau yang mau lihat lebah boleh masuk ke live aku. Lihat lebah pula ya kan. Ustazah, iya bisa kita lihat lebahnya ya. Kepo pula aku sama si ratu lebah itu guys. Ustazah, bolehkah sholat tahajud dulu baru witir 1 rakaat? Boleh dong bestoy, boleh. Yang penting batasnya azan subuh ya kan. Nah ketika teman-teman udah tahajud lalu kemudian witir, mepet-mepet azan subuh boleh, nggak masalah ya. Oke. Ustazah, setelah kita sholat wajib lalu kita langsung setelah kita sholat wajib, langsung qobliyah baru zikir. Mbak Leo mungkin salah ini. Setelah sholat wajib, langsung ba'diyah. Kan setelah sholat tuh kan. Nah, setelah sholat wajib, lalu ba'diyah. Lalu kemudian teman-teman melakukan yang namanya zikir dan doa. Boleh. Ustazah, oke.
waktu sholat hajat itu kapan? Teman-teman coba diingat. Ambil nafasnya, tahan 2 jam. Habis itu ketemu malaikat Israel guys ya. Coba dengerin aku. Ada 5 jenis sholat yang teman-teman bisa lakukan kapanpun 24 jam. Yang pertama sholat taubat. Yang kedua sholat hajat. Yang ketiga sholat tahiyatul masjid. Yang keempat sholat wudhu. Yang kelima sholat istikharah. Nah 5 jenis sholat itu bisa siang bisa malam Mbak Omah ya. Bisa siang bisa malam. Kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Caranya kayak sholat subuh aja. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Kul nggak apa-apa. Kalau ini dari profil picture-nya masih kul nih ya. Aku tengok ini bacaan ayat kalau sholat itu aja pun si kawan ini. Al-Fatihah iftitah cuma sesekali nampaknya baca. Ustazah, zakat profesi bisa dipakai ke banyak orang nggak? Boleh ya. Ustazah, cara sholat duha kalau 4 rakaat, 2 aja lah. Ya, 2 aja lah guys, ya kan, daripada teman-teman suka lupa rakaat, sedangkan 2 rakaat aja teman-teman lupa pula, apalagi 4 rakaat langsung, 2 aja. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, jangan ingat aku, langsung naik. Sengaja aku sholat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Apa Mbak Bulbul? Ustazah, puasa Yaumul Bid kapan? Selasa guys, nanti aku ingatkan ya. Selasa kita puasa Yaumul Bid. Ini kan Sabtu. Wah ini malam minggu nih guys. Jadi kita fiksasi kalau yang hadir malam nih rata-rata gabut semua nih guys. Karena kalau dia tak gabut dia tak hadir. Ya jadi yang hadir malam nih yang gabut semua nampak ya. Jadi ini kan minggu Sabtu guys. Lusa minggu guys. Senin masih hari tasyrik. Jadi puasa Yaumul Bid itu Selasa, Rabu, Kamis. Oke. Selasa ya kan Mbak Siska. Nah ini gabut. Daripada ngangak-ngangak live lah. Ya kan. Kok sama kita ya. Ya jazakumullah ya. Macam orang ke sawah aku pun. Nah, jazakumullah ya. Ustazah, oke sebentar ya. Niat dengan hanya mahar sholawat boleh nggak? Boleh. Ya kalau istrinya calon istrinya setuju ya aku nikahkan, aku terima nikahnya Suhartini bin dengan mahar sholawat, bacalah sholawat itu lalu kemudian tunai ya maka udah selesai lah dia ya kan. Oke Ustazah, iya siap Mbak Mama Yuda, aku nggak gabut, Masya Allah ya. Ustazah, kena pipis guguk harus bersih pakai debu ya. 1 kali tanah, ambil 6 kali air ya. Oke Ustazah, iya ada sabun, maksudnya gimana? Ustazah, kalau berkorban dianjurkan berapa kali? Selagi di tahun itu uangnya masih berlebih, kurbanlah, nggak usah khawatir ya. Zikir sesudah sholat duha gimana? Sebenarnya ada sih zikir khusus setelah duha. Cuma panjang, nggak harus teman-teman ya. Teman-teman boleh pakai zikir dan doa yang lain aja ya. Ustazah, kalau tahajud katanya harus sholat sunnah Masya Allah, sebentar. Harus sholat sunnah sebelum witir. Tunggu dulu, cuman ceritanya nih. Ustazah, kalau sholat tahajud katanya harus sholat sunat sebelum sholat witir. Nggak ada harus. Yang namanya sunnah ya sunnah. Habis tahajud witir boleh. Atau witirnya habis isya. Tengah malam mau tahajud boleh. Nggak jadi masalah. Sholat witir belum siap udah azan gimana? Ya ke depan jangan diulang lagi. Kalau memang udah mau dekat azan witirnya 1 rakaat atau tidak usah sama sekali ya. Ustazah, oke. Kalau tata cara masbuk ikuti aja imam dulu Mbak. Ikuti imam, nanti imamnya salam kanan, salam kiri, Mbak baru nambah bilangan rakaat yang tertinggal ya. Ustazah, kalau sholat syuruk itu kapan waktunya? Sholat syuruk itu 1,5 jam dari adzan subuh lah. Rasulullah pernah bersabda, siapa yang sholat subuh 2 rakaat,
lalu dia tetap di masjid, dia nggak pulang dari masjid, lalu kemudian dia berzikir, ya, dia baca Quran, dia bersolawat, dia ingat kekurangan dirinya, lalu dia kemudian sampai datang waktu syuruk, sekitar 1,5 jam lah dari azan subuh. Jadi dia subuhnya ke masjid, lalu kemudian dia zikir, solawat, dia baca Quran sampai datang waktu syuruk. Lalu dia sholat syuruk 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Dia lakukan 1 paket itu pahalanya 1 kali haji, 1 kali umrah, ya. Nah, tetapi lakukanlah mesti di masjid sekali seminggu kek, 2 minggu sekali kek, kayak gitu ya. Ustazah, iya, kenapa Mbak TikToker, kenapa kurban jarang sekali pakai hewan betina? Susah mendeteksi tingkat kehamilannya, ya. Ustazah, aku cek dulu faktanya Mbak Ruli, ya. Ustazah, kalau puasa Yaumul Bid 3 hari. Kalau bisa 3 hari, karena ada dalil siapa yang berpuasa Yaumul Bid 3 hari berturut-turut, faka'an nama siyam dahar, bagikan puasa 1 tahun lamanya. Oke. Ustazah, kalau imam lupa baca Al-Fatihah dalam sholat, apa sholatnya batal? Iya iyalah, masa iya dong? Iya, batal lah teman-teman ya. Kalau Al-Fatihah nggak dibaca, sholatnya tidak sah ya. Ustazah, iya. Kalau sholat asar dilakukan setengahnya 6 gimana? Tergantung guys, ya, tergantung jadwal sholat di tempat teman-teman semuanya. Kalau di tempat aku 5:30 udah mau habis waktu asar. Cahaya matahari udah hampir lengket ke atas langit ya. Menurutku kalau di daerah Jawa waktu asar udah habis 5:30 ya. Jadi kalau bisa jangan telat ya. Kalau mau rezeki kita tidak ditelatkan oleh Allah, kalau mau hati kita ditenangkan oleh Allah, maka jangan lepaskan hak Allah ya. Oke, Ustazah, salam dari Malaysia, mantap ya. Ustazah, takbir itu ada hari apa habis? Maksudnya apa habis? Ustazah, kurban sayuran di atas namakan satu keluarga jangan. Jadi gini guys, 1 nama 1 kurban guys. 1 nama 1 kurban guys ya. Nanti 1 nama ini bisa mendoakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban ya. Nah, teman-teman klik aja foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti kita belajar terus bersama di akun ini. Kurban udah lewat, jadi kita tidak banyak lagi bahas karena udah terlalu sering kita bahas, udah lewat. Nanti kita ketemu sampai kurban tahun depan ya. Intinya sekarang tugas teman-teman adalah hari ini hari Sabtu, besok hari Minggu, besoknya hari Senin tidak boleh melakukan puasa. Hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis teman-teman boleh melakukan puasa Yaumul Bid ya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Oke. Ustazah, saya sholat subuh tidak pakai kunut gimana? Kunut subuh itu cuma dianjurkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Maliki, dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi ya. Jadi teman-teman kalau nggak pakai kunut juga nggak apa-apa. Ganti temanya, lanjut temanya tentang Muharram ya. Nanti ya sekitar 2 minggu lagi lah ya. Kita membahasnya hijrah ya. Ustazah, iya. Hukum nerima gadaian rumah, terus rumahnya kita isi gimana? Tergantung akadnya ya. Gadai itu ada gandai harga, ada gadai manfaat, tergantung akadnya ya. Ustazah, doa apa di hari tasyrik? Bebas. Di hari tasyrik tidak ada doa khusus. Yang penting hari tasyrik itu dianjurkan kita untuk makan ya teman-teman ya. Karena hari makan-makannya orang Islam ya. Ustazah, amalan riyadhah itu apa? Nah, aku nggak paham ini ya. Belakangan banyak yang masuk ke live aku bilang amalan riyadhah. Riyadhah dalam hal apa nih Mbak? Riyadhah itu artinya olahraga Mbak. Riyadhah, sa'azhabu riyadhah, saya mau pergi olahraga, saya mau pergi car free day, saya mau pergi senam, itu riyadhah.
Dalam bahasa apa nih? Jangan-jangan bahasa riyadhahnya bahasa yang lain ya. Seperti misalnya riyadhah amalan-amalan hati ya, zikir-zikir dalam hati kali ya. Oke, coba diperjelas ya. Ustazah, boleh nggak zikir sambil tiduran? Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Oke, gitu ya. Jadi boleh aja teman-teman zikir sambil baring, sambil zikir sambil baring nggak jadi masalah. Suaranya jelas ya. Suaranya jelas ya, udah nggak ketahan ya. Suaranya udah jelas ya. Oke, udah nggak ketahan ya. Oke, Ustazah, apa? Sholat sunnah qabliyah zuhur, sholat sunnah qabliyah zuhur, apa? Sholat sunnah qabliyah zuhur sama ba'diyah zuhur cuma 2 rakaat, apa boleh? Boleh. Tapi bagusnya qabliyah zuhur itu 4 rakaat sih. Ya, oke. Sengaja aku sholat sunat qabliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku qabliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, kalau bisa qabliyah zuhurnya 4 rakaat sih. Oke, setelah itu nanti ba'diyah zuhurnya 2 rakaat. Bagaimana kalau ngantuk dalam sholat? Ngantuk dalam sholat tidak membatalkan sholat. Dia cuman sampai ke tahap makruh saja. Makruh itu boleh dikerjakan ya, tetapi boleh dikerjakan tapi Allah tidak suka. Sama dengan menahan kentut. Ya, teman-teman, menahan kentut dalam sholat boleh, tapi Allah tidak suka. Sama dengan melihat ke atas. Banyak orang sholat lihat ke atas ya. Sami Allah ayat liman hamidah. Nah, melihat ke atas di dalam sholat itu Allah tidak suka. Kemudian membuka mata dan menutup mata dan menutup bibir dalam sholat itu juga makruh. Pelan-pelan ya. Coba pelan-pelan ya, pelan-pelan. 1. Makruh hukumnya menguap dalam sholat. Jadi kalau bisa nguap itu ditahan. Gitu. Yang kedua, makruh hukumnya menutup mata dan menutup bibir dalam sholat. Oke. Jadi kalau sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Gitu ya. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Makruh hukumnya sholat melihat ke atas ya, Sami Allah. Jadi sholat itu lihat ke tempat sujud. Kemudian makruh hukumnya sholat dalam keadaan mengantuk ya. Jadi kalau bisa hilangkan ngantuknya baru sholat ya. Oke, Ustazah, kalau makruh mengurangi pahala enggak sih, cuma Allah tidak suka aja ya. Oke, mungkin bisa dihidupkan AC kali ya, agak panas. Oke, itu dia ya. Ustazah, menguap, menahan kentut, mendongakkan kepala, betul sekali. Itu semuanya adalah makruh. Ya, boleh tapi Allah tidak suka ya. Mana tadi ya? Kalau sujud merem boleh nggak? Sama. Sujud itu usahakan tetap buka ya. Sujud itu usahakan tetap buka mata, buka bibirnya ya. Oke, mau disematkan terbang dia ke langit ke-7 pun ya. Teman-teman nih ngetiknya 10 jari ya. Tak sempat menyematkan ya. Ustazah, hari tasyrik 11, 12, 13. Sedangkan Yaumul Bid 13, 14, 15. Oke, perhatikan. Khusus Yaumul Bid di bulan Zulhijjah itu mundur mbak ke 14, 15, 16. Oke, jadi saya sampaikan Sabtu, Minggu, Senin kita kan hari tasyrik nih. Nah, nanti Yaumul Bidnya 13 Selasa, Rabu, Kamis ya, khusus Yaumul Bid ya. Selasa, Rabu, Kamis ya. Ustazah, sholat qabliyah zuhur 4 rakaat 2 kali salam atau 1 kali salam bebas. Kalau mau sih 2-2 aja lah dulu. Kalau ku terawang-terawang dari profil picture-nya kayaknya 2-2 aja lah. Kalau langsung 4 teman-teman susah nanti, lupa rakaatnya ya kan. Tapi kalau mau dilakukan juga boleh. Aku coba jelaskan. Sengaja aku misalnya nih, sholat zuhur mau langsung 4 rakaat qabliyah zuhur. Sholat duha mau langsung 4 rakaat. Sholat tahajud mau langsung 4 rakaat. Apalagi sholat taubat mau langsung 4 rakaat. Sholat duha mau langsung 4 rakaat. Kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat itu caranya susah. Yang pertama adalah sengaja aku sholat sunat
Qobliyah zuhur misalnya 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi dia tidak pakai tahiyat awal. Dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek. Susah kan teman-teman? Jadi dua-dua aja lah dulu. Ustazah, oke. Gimana kalau kita ikut kurban tapi nama kita salah? Nggak masalah ya. Yang penting kan Allah udah terima kurban kita ya. Ustazah, iya gimana hukumnya kalau kita sholat berjemaah imamnya bacaannya kurang fasih? Perhatikan. Yang penting Al-Fatihahnya tepat ya. Jadi begini guys, Al-Fatihah itu ada yang dibaca secara wasol. Cepat dia macam rudal, satu napas. Ketika dibaca satu napas tetapi tepat bacaannya, panjang pendeknya jelas, makhorijul hurufnya jelas, ikhfanya jelas, idghamnya jelas, itu aman teman-teman ya. Tapi kalau panjang pendeknya nggak jelas, cepat kali dia macam rudal, ya panjang pendeknya nggak jelas, maka kata Imam Nawawi menghilangkan satu mat ya. Mat itu satu panjang pendek dalam Al-Quran, dalam Al-Fatihah sama dengan menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran. Maka ada baiknya cari imam lain atau jangan sholat lagi di situ. Kalau seandainya teman-teman dalam keadaan imamnya suka salah ya. Ustazah, asar ada qobliyah enggak? Asar itu ada qobliyah mbak, cuma tidak sunnah muakkad, dia sunnah biasa gitu ya. Oke ya. Mbak Melisa, satu cowok Vesio deh, salah masuk kamar pula si kawan nih guys. Tutup muka we, ada aja pun si kawan ini. Oke, minta PC pula deh guys. Gagal move on nanti mbak sama aku. Wah, mbak belum tahu aja ya kan. Nah, oke. Ustazah, Ustazah, gimana cara menghapus dosa-dosa besar? 1. Berjanji tidak mengulangi lagi. Yang kedua, menyesali yang terjadi. Ya, kemudian yang ketiga, ada yang salah ketik guys, serius loh, dia salah ketik gajah. Saya mau nanya dong kata dia mau bilang ustazah terklik gajah 3 kali pun malam ini kawan-kawan ya kan. Gajah, saya mau nanya dong, canda ya mbak, nggak apa-apa, tipu kayaknya ya. 1. Menyesali yang terjadi. 2. Berjanji tidak mengulang lagi. Yang ketiga, memperbanyak sholat taubat. Yang keempat, perbanyak melakukan sholat-sholat sunnah. Insya Allah tidak usah khawatir. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat. Jadi kalau mbak bertaubat, Allah itu suka sekali ya. Oke, Allah itu suka ya teman-teman ya. Iya, mungkin tipu ya, tidak apa-apa ya. Aku cuma ingin bercanda saja, tapi itu ada yang tipu. Sia ya. Oke, gajah mau tanya dong. Oke, sia ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya, uang SHU operasi boleh digunakan untuk apa? Kesepakatan anggota ya. Ustazah, siap Mbak Marni ya. Siap Abah Jepang. Ada pula dari Jepang si kawan ini. Oke, Ustazah, kalau imamnya suami nggak apa-apa, yang penting Al-Fatihahnya tepat ya. Yang penting Al-Fatihahnya tepat. Al-Fatihah aja, ayat pendek itu agak sedikit lupa pun nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bingung, ganti ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, lupa, ganti ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat siyada, lupa, langsung ruku. Allahu Akbar. Nggak apa-apa kalau ayat pendek ya. Ustazah, iya. Bagaimana kalau tidak baca iftitah? Iftitah itu tidak dibaca, tidak apa-apa. Ya sunnah saja. Cuma sayang kalau kita nggak baca. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat ketika lagi sholat gitu ya. Hei, siapa di antara kalian yang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Sahabat berkata, saya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Futihat abwabus samawat. Terbukalah pintu langit. Artinya apa? Sejak itu Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan iftitah. Oke. Ustazah, iya. Apakah sholat rawatib 4 rakaat semua? Apa hanya zuhur saja?
habis isya bisa, setelah zuhur bisa, sebelum asar bisa. Oke. Kok suaranya beda, Zah? Iya kah? Suara aku masih ketahan kah? Suara aku masih ketahan kah? Enggak, aman suaranya guys. Settingannya tadi settingan untuk lebah guys. Besok aku mau ketemu lebah pagi-pagi guys. Teman-teman suruh aku nengok-nengok lebah kan. Udah aku setting tadi guys. Cus cus cus. Nah tenang aja guys ya. Aku besok langsung lihat lebah ya. Panen madunya ya. Ustazah, iya. Apakah mukena potongan berpengaruh dalam sholat? Ya enggak. Teman-teman sholat pakai gamis aja boleh. Pakai mukena potongan juga boleh. Nggak jadi masalah. Yang penting benar-benar ketutup dia, ya, nggak keluar-keluar rambutnya dan lainnya. Oke, Ustazah, oke baik. Kalau bacaan ruku hanya satu kali boleh nggak? Imam Syafi'i bilang boleh baca doa ruku dan sujud satu kali, ya. Tapi Imam Hanafi bilang minimal 3 kali. Saran Ustazah gimana? 3 kali aja lah guys, ya kan? Nggak apa-apa lah teman-teman ya. Nah, jadi nggak masalah lah 3 kali ya kan? Nah kan sebentar aja tuh untuk Allah ya. Oke, Ustazah, iya apa? Mukena potongan tuh kayak mana? Ya, mukena potongan tuh dia pokoknya mukena potong. Mana ceritanya? Mukena potongan tuh apa? Mukena yang terpisah antara mukenanya dengan kain sarungnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, menangis dalam sholat batal nggak? Nangis dalam sholat tidak batal, kecuali nangisnya sambil ngomong ya. Sambil ngobrol, sambil ngomong, ya Allah meninggallah dia cepat, ya Allah sakit hatiku, ya Allah syalalala. Itu nangisnya batal, atau nangis tega dia ya, itu batal. Sama dengan sendawa. Sendawa dalam sholat pada dasarnya tidak batal, tapi kalau sendawanya mengeluarkan huruf itu batal. Batal dia. Atau halo, batal dia ya. Tapi kalau dia tidak mengeluarkan suara, tidak batal. Tidak mengeluarkan huruf, tidak batal. Oke. Ustazah, apalagi bersentuhan sama suami batal nggak? Ya, Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke, aku ulang. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke, gitu ya guys. Terserah mau ikut yang mana. Kalau suaminya bilang batal, nanti teman-teman tersentuh sama dia akan ngambil wudhu lagi. Teman-teman gak bilang batal, ya udah teman-teman tak perlu ngambil wudhu lagi. Tapi jangan teman-teman kemudian kerjain pula dia, pegang bang, pegang. Nah, jangan ya. Ustazah, iya. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya. Apa hukumnya uang pensiun? Halal, uang pensiun halal, nggak jadi masalah ya. Kalau urutan wudhu terbalik, sholatnya sah, wudhunya sah nggak? Wudhu itu harus tertib mbak, nggak bisa tangan dulu baru muka, nggak bisa. Jadi urutannya muka, tangan, kepala, kaki, muka, tangan, kepala, kaki, muka, tangan, kepala, kaki, gitu ya. Siap Mbak Tia ya, muka, tangan, kepala, kaki ya. Ustazah, iya, kalau minta doa sedekah, mau catat, ya, mau catat, Rabbana taqabbal minni, itu aja. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, itu aja ya. Ya Allah terimalah dariku ya. Kalau doa sambil nangis nggak apa-apa. Kalau doa nangis ngomong ngobrol nggak apa-apa. Kalau sholat nggak boleh, karena sholat tidak boleh mengeluarkan bahasa Indonesia ya. Nggak boleh mengeluarkan bahasa Indonesia ya. Ustazah, iya, oke. Kalau dalam sholat apakah dibaca lengkap atau assalamualaikum? Assalamualaikum cukup ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Sholat apakah? Cepatnya lagi ini semua orang pengen masuk surga ya.
Ustazah, bagaimana hukumnya meminum minuman keras? Haram dong, haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan syaitan. Ya. Ustazah, semua masuk-masuk. Iya mbak ya. Semua pengen tahu, pengen kepo dengan ilmu. Wah, tappingnya kuat. Itu tanda semua pengen masuk surga. Amin ya. Semoga Allah pertemukan kita di surga ya. Tapi teman-teman bersyukurlah ya. Karena tidak semua orang suka diceramahi seperti ini. Tak semua orang suka dengan dalil. Tak semua orang suka dengan ilmu agama. Nah, kalau teman-teman suka seperti ini, Masya Allah, syukurilah. Yaitu nikmat yang tidak bisa dirasakan semua orang guys. Tidak semua orang suka dengan ilmu agama. Tak semua orang mau susah-susah belajar mencatat doa. Tak semua orang mau membuka hati untuk belajar. Kalau teman-teman diantaranya, macam saya ucapkan, congratulations. Selamat ya, Masya Allah. Congratulations tuh bahasa kampung saya kan. Nah ya, jadi tahniah buat teman-teman yang suka belajar, suka menuntut ilmu ya. Makanya ada dalil bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatuba lil ghuraba. Ya, Islam itu datang dalam kondisi asing. Selama-lamanya Islam itu akan terasing. Siapa mereka? Orang yang berusaha memperbaiki diri saat yang lain rusak. Masya Allah. Oke. Ustazah, merayakan hari ulang tahun tidak boleh pakai lilin mbak. Ya, mbak hidupkan lilin, bacaannya 76 atau 67. Lalu kemudian sebelum meniup lilin itu mbak make wish pula. Itu. Mutlak tidak boleh. Tidak ada boleh pakai lilin. Itu namanya tasyabbuh. Mirip dengan agama lain. Kalau agama lain mereka berdoa pakai lilin. Iya kan? Mereka berdoa pakai lilin macam itu tidak boleh. So tidak usah pakai lilin ya. Cukup dengan kalau mau ada kue, ada kue. Saling mendoakan. Barakallah fil umrik. Barakallah fil umrik ya. Dulu waktu masih muda saya itu suka ikut debat antar umat beragama. Saya narasumbernya. Saya pembicaranya, saya duduk dengan pastor, suster dan lainnya, pendeta. Itu kalau di antara, jadi waktu muda dulu sih, sekarang saya udah baik dah ya. Nah, dulu waktu muda dulu saya berdebat aja, pokoknya berdebat aja. Karena memang kuliahnya salah satunya ada macam kuliah mata kuliah perbandingan agama. Dulu waktu masih muda sih, cuma dia suka berdoa gitu. Berdoa menurut ajaran kepercayaan masing-masing. Nah, itu saya biasanya keluar. Karena ada di antara mereka yang memimpin orang non-muslim. Yang memimpin adalah orang lain gitu. Jadi saya keluar. Jadi tidak boleh kita tasyabbuh. Pas berdoa macam kita keluar. Setelah itu kita masuk lagi dan mulai berdebat lagi. Kok sekarang tenang. Saya udah baik saja. Ustazah, iya. Oke, sekarang masih muda kok. Maksudnya dulu ya. Dulu suka berdebat, tapi akhirnya saya kemudian sadar bahwa berdebat itu hanya akan mencerdaskan otak dan tidak menenangkan hati ya, karena mencari pembenaran ya, bukan kebenaran kalau dalam agama Islam. Tapi kalau antar umat beragama dia boleh aja. Oke, Ustazah, iya, saya punya Al-Quran yang ada Latinnya. Siap-siap ya, dibaca aja ya. Ustazah, kayaknya harus bikin VT soal meniup lilin. Sudah ada videonya. Video kita itu udah 6.000 guys. Coba teman-teman bayangkan aku masuk TikTok itu 2 tahun udah 6.000 video aku buat. Di antaranya tidak boleh meniup lilin. Tidak boleh pokoknya pakai lilin guys. Tidak boleh. Iya kan? Nah ya, terus nanti aku buat lagi ya. Teman-teman itu tasyabbuh. VT-nya sudah ada sih. Nanti aku ulang lagi ya VT-nya ya. Oke, enggak boleh. Oke, pakai lilin gitu. Nah, jadi alhamdulillah orang-orang di sekitar aku itu sudah banyak yang tidak pakai lilin. Meskipun mereka belum hijrah total, tapi mereka sudah pada tahu bahwa yang penting tidak boleh pakai lilin ya. Ustazah, boleh enggak zikir Arafah dibaca terus setiap habis sholat? Wah, udah ada videonya aku buat. Zikir Arafah kemarin kalau sibuk kita menghafal gitu ya. Lalu kemudian teman-teman masih bisa baca sampai kapanpun. Mantap ya. Siap Mbak Cici ya. Ustazah, iya, tolong jawab saya tanyakan biar nggak ragu. Oh iya, siap bos. Yang mana ya tadi ya? Lewat lah dia.
Ustazah, semisal sholat wudhu mengikuti madhab Syafi'i, apakah semua sholalan harus ikut madhab Syafi'i? Tidak. Tidak, kalau negara kita tidak bermazhab, maka kita boleh ikut mazhab manapun yang kita mau. Beda kalau negara kita mentabani sebuah mazhab. Misalnya nih, misalnya contoh saja. Misalnya negara Indonesia mentabani satu madhab Syafi'i, maka seluruhnya harus bermadhab Syafi'i. Ustadznya harus ceramah mazhab Syafi'i, buku-bukunya semazhab Syafi'i. Nah, persoalannya negara kita tidak mentabani satu mazhab, maka kita pilih yang mana. Yang penting tidak boleh keluar dari ulama madhab ya. Kalau niup lampu lilin ya enggak apa-apa. Ya, lampu mati, hidup lilin, tiup. Nah, tapi meniup lilin juga makruh. Jadi kalau teman-teman mati lampu ada lilin, dikibas-kibas aja, tak boleh meniup. Meniup lilin tetap makruh, Allah tak suka. Oke. Ustazah, siapakah ya meniup lilin? Masih ingat meniup lilin itu makruh, ya kan? Memakan makanan yang terlalu panas itu juga makruh, ya. Mati lampu pakai lilin boleh, jangan tak pakai lilin pula. Nggak laku orang jual lilin nanti guys, ya kan? Susah kita ya kan? Jadi lilin tuh boleh kalau mati lampu, ya. Tapi kalau lilin digunakan untuk ulang tahun nggak bisa, ya, karena ada macam belief di dalamnya, kepercayaan di dalamnya, ya. Yang mana Mbak Hatimah? Oke. Ustazah, berapa lama daging kurban boleh dimakan di dalam kulkas? Oke, perhatikan. Teman-teman yang baru mampir, klik foto aku yang ada di atas. Kita ngobrol santai, semoga betah bergabung belajar di akun ini ya. Apa tadi? Kita jawab apa tadi guys? Lupa. Apa tadi ya? Kita jawab apa tadi? Guys, sebelum aku minta teman-teman klik foto di atas. Oke, gitu ya. Lupa pula ya. Oke. Oh iya, bolehkah menyimpan daging kurban di rumah? Berapa lama boleh kita simpan daging kurban itu? Jadi gini guys. Dalam ilmu hadis ada namanya ilmu nasah wal mansuh hadis, ya. Hadis yang lama terhapus dengan hadis yang baru. Jadi dulu Rasulullah itu memang pernah mengharamkan daging kurban lebih dari 3 hari. Tapi asbabun nuzul atau sebab turunnya hadis itu adalah karena pada masa itu orang Arab Badui datang ke kota Madinah, ada tamu, beliau sebagai tamu dan kelaparan mereka. Rasul memarahi sahabat yang menyimpan daging kurban di rumahnya, harus kasih tamu. Dalam riwayat lain, karena waktu itu di Madinah sedang musim paceklik, maka kemudian Rasulullah tidak menyuruh orang, memerintahkan orang untuk membagikan daging kurban kepada orang lain. Nah, tetapi ada hadis yang terupdate, mansuh hadisnya, hadis lama itu terhapus. Rasulullah bersabda, dulu aku memang melarang kalian untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Karena memang ada orang yang tidak makan. Sekarang kalau yang penting semuanya udah dibagi, yang penting semuanya udah dibagikan, maka status hukumnya boleh menyimpan daging kurban. Seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, nah terserahlah ya. Oke, udah ngintip kapan lah aku mau digoreng nih, digoreng, mau dimasak sate nih, gitu ya. Jadi